Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Nah sekali rasanya aku Philip Sadimas dan Aku Natasha Letania. bisa kembali hadir menemani kalian di rumah. Philip, Yes. I'm so excited karena kita akan ngobrol sama Koko Albert mengenai koleksi bridal terbarunya. Wow, dasar ya wanita tuh emang gak jauh-jauh dan selalu semangat kalau ngomongin wedding gown. Tapi ya emang ya, seolah-olah tuh wanita tuh sudah merencanakan kira-kira mau jadi apa wedding gownnya nanti gitu. Iya dong, karena namanya cewek tuh biasanya udah punya dream wedding gown. Nah Philip, kita akan lihat nih seperti apa koleksi Ko Albert yang terbaru. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bestie semua. Kita simak sama-sama yuk, ini dia. Halo viewers, saya Albert Yanuar. Hari ini saya akan menampilkan 3 gaun rancangan pengantin terbaru saya yang akan dikenakan oleh model cantik kita, Leni Astina. Yuk, mari kita lihat. Untuk koleksi tema besar kali ini, aku menamainya Ethereal Garden ya. Jadi di sini aku menggambarkan sebuah kota peri-peri di mana mereka lagi menari-nari untuk menyambut musim semi. Ya, jadi dari segi detail-detail dan volume yang aku tampilkan ini itu lebih dramatik, lebih manis, lebih cheerful gitu. Nah, untuk bahan sendiri yang aku tampilkan di sini ada beberapa macam karena dari segi customer yang aku sendiri kan variasinya banyak sekali ya. Jadi ada yang demennya lebih detail lace dengan kristal-kristal. Ada juga nanti aku akan tunjukkan beberapa koleksi lainnya yang lebih simple, lebih main ke pita-pita, dan ada pun yang lebih detailnya yang lebih glamor dengan penuh kristal. Ya, fashion kali ini, tim Daily Lifestyle mengunjungi butik milik desainer Albert Yanuar untuk melihat koleksi bridal terbarunya. Nah, untuk tema besar dari koleksi aku itu adalah Ethereal Garden. Jadi aku mengimajinasikan banyak peri-peri yang sedang menari-nari untuk menyambut musim semi. Nah, jadi dari segi detail-detail dan volumenya itu lebih dramatik. Jadi ada penggunaan kayak aplikasi 3D, ada lace-lace yang delicate, dan ada sedikit sentuhan embroidery dan pita-pita. Nah, untuk gaun pertama kali ini cocok sekali untuk acara outdoor ya, kayak misalnya di Bali. Sekarang kan lagi tuh ada intimate wedding yang lagi tren sekali. Nah, jadi efek sheer ini itu sangat bagus mendukung suasana dan tidak gerah pada saat acaranya di outdoor. Dan untuk kayak penggunaan jubah-jubah ini bisa dilepas. Jadi pada saat nanti ini untuk mungkin entrance resepsinya, tapi pas paginya tinggal dilepas dan menggunakan veil yang lebih minimalis dan elegan. Untuk bahan yang di gaun pertama ini ada brokat yang dicampur dengan bordiran berwarna silver, karena untuk tren sekarang ini itu tidak harus baju pengantin putih terus gitu. Jadi dengan ada sentuhan embroidery silvernya itu akan memberikan sedikit sentuhan yang modern, dan juga ada edgy looknya gitu di dalam gaun ini. Dan bahannya sendiri yang saya gunakan di sini ada tulle French yang memang tipis dan halus sehingga adem untuk pemakaiannya, dan juga ini kita sebut krinolin ya. Jadi untuk volume yang ngembang ini akan sangat bagus dikenakan menjadi sebuah jubah ataupun train yang indah. Oke, untuk detail gaunnya ini, kenapa pattern yang saya gunakan geometrik seperti melancip ke bawah gitu ya? Fungsinya untuk ngebentuk badan lebih curve, jadi untuk postur yang lebih lurus, dia akan otomatis akan membentuk curve di badannya.
Dan untuk detail gaunnya ini saya memberikan juga ada sedikit train, ada sayap di belakangnya. Ini fungsinya untuk memberi kesan dramatis pada saat photo session beauty ya, sebelum acara resepsinya. Dan trainnya ini juga bisa dilepas, yang nantinya gaunnya ini akan berdiri sendiri untuk acara resepsi mingle-mingle ataupun after party. Untuk bahan dan warnanya sendiri, bahannya ini dasarnya adalah Duchess untuk memberikan kesan yang lebih firm, dan ada sedikit lace yang kotak-kotak ini untuk menambah suasana yang lebih glamor juga. Dan untuk dari segi warnanya sendiri, ini adalah lebih ke broken white, jadi nggak benar-benar pure white, supaya efek-efek dari motifnya ini keluar semua gitu. Jadi ada sedikit kontras dengan dasaran putih dengan layer luarnya yang sedikit broken white. Lanjut ke wedding gown berikutnya dengan garis desain dan detail yang berbeda. Oke, viewers, untuk gaun ketiga ini sebuah masterpiece juga, karena untuk pengerjaan dari detail pita-pita ini dibuat geometrik itu sangat rumit sekali. Dan ini salah satu rancangan terbaru saya, dimana walaupun tanpa ada kristalnya, tapi ada sisi kemewahan dan elegance di balik rangkaian pita-pita di gaun ini. Untuk bahannya sendiri, dasarnya ini ada bahan Duchess satin di kembennya untuk membuat kontur di badannya lebih kelihatan slim ya, lebih keren. Terus juga untuk di roknya ini ada, kita sebut bahannya crinoline ya, untuk memberikan volume, dan volume gaun yang seperti ini tuh cocok sekali untuk acara di ballroom. Namun karena sekarang acaranya banyak yang intimate dan nggak terlalu banyak tamu undangannya, jadi ini sangat cocok sekali untuk acara yang nggak terlalu heboh banget gitu. Oke, jadi kan sekarang ini tren itu bisa kita dapetin dari mana aja ya. Waktu itu aku lagi ngelihat sebuah acara TV, terus ada satu detail pita-pita itu kok kayak unik banget ya, dan aku hampir jarang nih ngelihat kayak gaun yang pengantin tapi penuh pita-pita. Jadi aku coba bereksplorasi, dan turns out-nya ini menjadi sesuatu yang unik dan cute ya. Yang aku tampilkan di sini ini ada campuran beberapa warna putih ya, terutama untuk di bagian pita-pitanya sama di roknya ini. Kenapa tone-nya sedikit berbeda? Untuk memberikan kesan kontras dan efek geometriknya keluar gitu. Makanya tetap dengan nuansa putih pengantin, namun tidak terlalu boring yang harus benar-benar putih total. Sebagai seorang desainer, hingga kini Albert diketahui sangat konsisten mengaplikasikan detail-detail yang menawan untuk setiap karya yang ia hasilkan. Untuk koleksi gaun pengantin terbaru Albert Januar, itu temanya adalah Ethereal Garden. Jadi inspirasinya itu dari kayak peri-peri yang lagi dancing untuk menyambut musim semi. Nah, di koleksi ini itu aku banyak menggunakan detail-detail volume, lace, bunga-bunga 3D, dan pita-pita. Itu fungsinya untuk menambah kesan dramatik di koleksi ini. Jadi di koleksi kali ini aku mencoba bermain dengan motif geometrik dalam bentuk berupa pita-pita. Nah, itu aku susunnya dengan sangat apik supaya terkesan tetap ada nilai jualnya, tapi juga di sini ada kesan unik dan tampil beda gitu. Jadi koleksi ini tuh aku cukup banyak bermain dengan detail macam-macam untuk memberikan variasi kepada para bride to be, supaya mereka bisa memakai gaun ya sesuai dengan selera mereka masing-masing gitu. Jadi untuk pemakaian bahan sendiri ini cukup banyak bervariasi, dari mulai Duchess silk, satin, terus ada French tulle. Juga di sini aku ada menggunakan beberapa brokat-brokat, tapi aku mencoba menambahkan bordiran berwarna silver supaya kesannya lebih modern dan tidak monoton.
Oke, dalam setiap balutan gaunnya walaupun minimalis pasti ada sedikit unsur detail-detail yang intricate, yang pengerjaan tangan yang which is mungkin tidak ada di desainer lainnya. Jadi aku mencoba menampilkan craftsmanship yang cukup rumit gitu. Kayak contoh misalnya koleksi ini ada unsur detail pita-pita itu disusun segitu geometriknya, tapi tetap terkesan rapih dan apik gitu. Lantas bagaimana dengan tone warna? Kira-kira warna apa yang dominan digunakan untuk Atrial Collection kali ini? Untuk dari segi warna gaun pengantin kan relatif kebanyakan putih atau off-white. Nah, cuman di sini aku coba memberikan nuansa baru, ada sedikit ivory dan sedikit broken white. Dan juga dari segi pemakaian detailnya pun kristalnya tuh nggak semuanya putih, tapi aku coba tampilin sedikit unsur silver lah supaya kesannya ada kontrasnya dan ada efek glamornya juga. Untuk warna yang paling favorit ya tentunya off-white ya, karena itu dari zaman dulu itu menjadi warna klasik yang timeless yang selalu dipilih sama para pengantin. Namun kali ini kan juga kita selalu mencoba menawarkan something new dan ada warna broken white, ivory ataupun sometimes ada mereka mintanya juga silver muda gitu. Karena mungkin yang lebih modern mereka punya wawasan yang lebih luas, jadi ya kita berusaha untuk memberikan variasi yang cukup banyak gitu. Namun memang warna off-white menjadi warna yang paling favorit. Lantas bagaimana dengan desainnya sendiri? Seperti apa wedding gown yang biasanya disukai oleh para calon mempelai? Sebenarnya itu bisa diterapin mungkin kalau the wedding gown choose you tuh berarti ada ready stock yang banyak gitu dari setiap bridal house. Namun kalau beberapa customerku itu datang ke kita itu custom design. Jadi kita yang buatkan gaun sesuai dengan temanya, sesuai dengan karakter badannya gitu. Dan juga yang penting harus diketahui bahwa kita setiap bride itu harus mempunyai ciri khas gitu, punya jati diri supaya tidak ikut-ikutan apa yang tren di luar tapi belum tentu cocok dengan personality-nya gitu. Oke, jadi pentingnya misalnya si calon pengantin ini dia punya imajinasi atau impian dream weddingnya dia itu harus dibikin mood board supaya pada saat datang ke vendor wedding seperti decorator ataupun desainer yang akan membuatkan gaunnya itu akan lebih mudah untuk mewujudkan ide-ide dari si pengantin gitu. Jadi pengantin itu juga harus punya karakter ya, harus pengen tahu harus tahu maunya tuh apa sih gitu. Jadi untuk memudahkan untuk memilih gaun ataupun detail-detail acara seperti undangan atau lainnya. Pastinya untuk memilih gaun wedding yang tepat, kalau memang si bridal house itu mempunyai stok yang bervariasi, alangkah baiknya dicoba dulu di badan, karena belum tentu yang kita lihat di reference di majalah ataupun di sosial media yang dipakai model itu cocok dikenakan sama si akan calon pengantin ini gitu. Jadi penting sekali untuk mencoba cutting daripada desainer ataupun bridal house yang dikunjungi. Oke viewers, segitu kurang lebih tips-tips yang aku bisa bagikan. Kalau memang ada yang mau menanyakan lagi secara personal bisa langsung cek Instagram Albert Januar World. Dan mungkin kalau misalnya ada yang ingin mencoba-coba gaunnya bisa langsung datang ke butik kita. Oke, terima kasih. Bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.